Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita yang masih keliru dalam memahami ruqyah atau memahami persyaratan tentang ruqyah. Lalu sebetulnya bagaimana ruqyah itu dan bagaimana persyaratan ruqyah itu? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baiklah. Pertama, pengertian daripada ruqyah, mungkin kita akan mengambil salah satu pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitabnya. Ruqyah itu adalah kalamun yustasqa bihi min kulli aridin, yaitu ucapan-ucapan yang memohon kesembuhan dari setiap gangguan atau dari setiap penyakit. Baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk syarat-syarat daripada ruqyah itu sendiri, banyak ulama yang menyimpulkan, banyak ulama yang memberikan gambaran secara garis besar bahwasanya syarat-syarat ruqyah itu diantaranya yang tercatat di dalam kitab Mujarrabatus Shalihin. Syaratul ruqyah ahammu hadhihi syurut an takuna khaliyatan minasyirki. Syarat yang pertama di dalam kitab Mujarrabatus Shalihin tersebut dituliskan bahwasanya yang paling penting daripada syarat-syarat ruqyah itu antakuna khaliyatan minasyirki, yaitu terbebas, terlepas daripada nilai-nilai kesyirikan. Jadi ruqyah itu harus terbebas, terlepas daripada nilai-nilai kesyirikan. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Umpama ketika dia meruqyah, dia meminta kepada selain Allah, kemudian menganggap sesuatu itu memiliki magis, memiliki kekuatan, mempertuhankan sesuatu, meyakini sesuatu itu memiliki kekuatan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Makanya syarat ruqyah yang pertama yang dicatat di dalam kitab ini adalah antakuna khaliyatan minasyirki, harus terbebas, terlepas daripada nilai-nilai kemusyrikan. Kenapa? Beliau berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'an Auf bin Malik qala kunna narki fil jahiliyati fa kunna ya Rasulullah kaifa taro dzalik. Sahabat Auf bin Malik berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami di masa jahiliyah itu meruqyah. Kemudian kami tanyakan kepada Rasul bahwa ya Rasulullah kaifa tara dzalik, bagaimana tentang pandangan tentang ruqyah tersebut semasa jahiliyah. Kata Rasul, faqala sallallahu alaihi wasallam, a'ridu alayya ruqakum, singkirkanlah oleh kalian kepadaku apa yang menjadi ruqyah daripada kalian semua. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak jadi masalah ketika meruqyah dengan catatan di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Jadi ini apa? Artinya bahwasanya ruqyah itu sangat dianjurkan di dalam Islam dengan catatan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Baik, syarat yang kedua dalam ruqyah ini adalah antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi au bi maja'alin nabi minas sunnati shahihah. Harus ada ruqyah ini dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat suci Al-Qur'an kita bacakan, atau dengan nama-nama Allah, ya Syafi, ya Kafi, ya Rahman, ya Rahim, umpamanya, atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat ruqyah yang nomor ketiga adalah antakuna bil lisanil arabi. Harus ada ruqyah itu dengan bahasa Arab. Aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau dengan bahasa yang diketahui maknanya selain daripada bahasa Arab. Umpama kita memohon kesembuhan kepada Allah dengan bahasa Indonesia,
Ya Allah, sehatkanlah badan saya. Ya Allah, hilangkanlah penyakit saya. Ya Allah, ya Allah, berkahkanlah kesehatan saya. Nah, itu tidak masalah. Jadi dengan bahasa Arab bagus, dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, asal kita mengerti akan maknanya, itu tidak masalah. Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, di dalam ruqyah ini ayat taqidah anna ruqyata la tu'athiru bi dzatiha bal bi qudratillah. Harus beriktikad bahwasanya sesungguhnya ruqyah la tu'athiru bi dzatiha, itu tidak dapat memberikan efek dengan zatnya ruqyah tersebut, tetapi dengan kekuasaan, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Nah, ini juga syarat yang keempat ini merupakan salah satu syarat yang penting. Kenapa? Karena dengan kita meruqyah beriktikad bahwasanya zat ruqyah atau bacaan yang kita baca itu tidak berefek secara pribadinya, melainkan atas kuasa atau atas kehendak Allah. Kenapa ini penting? Karena bahayanya seorang peruqyah tergelincir kepada nilai-nilai kesombongan, nilai-nilai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Umpama ketika seorang meruqyah, kemudian setelah ia meruqyah, yang diruqyahnya menjadi sehat, dia lupa bahwasanya kesembuhan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya timbullah di hatinya berbangga diri, timbullah di hatinya sombong, timbullah di hatinya ghaflah, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, ketika seorang membacakan ruqyah, membacakan ayat-ayat syifa, membacakan doa-doa ruqyah yang dianjurkan Nabi, membacakan doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh para ulama, kemudian belum juga kunjung sembuh, belum juga sehat, dirinya kecewa. Yang mana padahal membaca ayat-ayat Al-Quran itu merupakan ibadah. Memanjatkan doa, memanjatkan permohonan kepada Allah merupakan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dia beriktikad ayat yang dia baca, doa yang dia panjatkan, itu bisa berefek dengan sendirinya. Akhirnya ketika dia baca ayat-ayat tersebut, memanjatkan doa-doa tersebut, namun penyakit belum kunjung juga sembuh, dia kecewa. Yang mana sejatinya justru pembacaan ayat itu adalah ibadah. Membaca doa, memanjatkan doa itu adalah ibadah. Adapun kesembuhan adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, kita membaca ayat Al-Qur'an untuk seorang yang sakit atau untuk kita sendiri yang sedang sakit secara mandiri, itu mengikuti anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala agar berobat dengan Al-Qur'an. Memanjatkan doa kepada Allah untuk kesembuhan diri kita atau kesembuhan saudara kita, itu juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya doa itu juga adalah ibadah. Nah, maka dari itu enggak ada ruginya ketika kita baca ayat ruqyah, kemudian Allah memberikan kehendak kepada orang yang sedang sakit menjadi sehat. Alhamdulillah, luar biasa, bersyukur kita kepada Allah. Selanjutnya pun juga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Kemudian kita membacakan ayat ruqyah, ayat syifa, kemudian membacakan doa-doa tentang kesembuhan, belum juga kunjung sembuh, tetap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat. Karena membaca ayat, memanjatkan doa itu sekali lagi adalah ibadah. Jadi tidak mesti ada kekecewaan. Nah, inilah poin yang keempat. Jadi sekali lagi tidak beriktikad sesungguhnya ruqyah itu memiliki efek dengan zatnya, melainkan kesembuhan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi jangan sampai menjadi orang yang sombong tuh, dia sembuh akibat saya yang rukyah. Bangga diri, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya anjuran daripada musannif atau pengarang kitab ini, yaitu ketika seorang hendak meruqyah dianjurkan dalam keadaan suci, dianjurkan penuh dengan ketawakalan, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta penuh dengan keyakinan bahwasanya doa yang dia panjatkan segera Allah kabulkan. Dan kemudian yang terakhir adalah dalam keadaan berwudu. Rupanya itu saja dulu. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.